Bunuh semua. Jangan simpan satu. Ares, Dewa Perang, cantusnya retak. Melihat kuil yang berantakan dan para prajurit kuil yang masih meratap di tanah, Dewa Perang Ares sangat marah. Meninggalkan perintah dengan santai, dia dengan kasar bergegas menuju iblis tingkat 5 yang melarikan diri. Tidak lama kemudian, tanah itu pecah dan jatuh. Monster tingkat 5 pertama yang disusul, di bawah serangan God of War Ares, bahkan tidak bertahan sedetik pun. Ares, Dewa Perang, menoleh dan mengejarnya. Tiba-tiba, monster tingkat 5 menjadi gila dan melarikan diri. Pada saat yang sama, di luar bidang bintang, Gilgamesh datang ke Raja Naga Hitam. Kau melanggar perintahku. Raja Naga Hitam hanya ingin berdalih, dan ketika dia menoleh, dia melihat kemarahan yang tak terselubung di mata Gilgamesh. Tiba-tiba, Raja Naga Hitam membujuk. Gilgamesh secara pribadi merencanakan rencana untuk mendirikan kamp virtual dan memancing perang ke kuil suci. Dia bisa mengandalkan serangan ini untuk menelan kuil, meletakkan landasan kemenangan dalam pertempuran ini dalam satu gerakan. Namun pada akhirnya, Auman Ares, Dewa Perang, membuat Raja Naga Hitam benar-benar terjaga. Dia dan Ares, Dewa Perang, memang sedang bertarung sekarang. Namun, suku Naga Hitam dan Balai Suci Pertempuran telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan telah lama menyatu satu sama lain. Sekarang bahkan jika itu adalah pertarungan besar, transaksi antara kedua belah pihak hanya ditangguhkan sementara. Semua ini hanya sementara. Selama Dewa membuat Tuan pergi, klan Naga Hitamnya masih berada di dekat kuil Dewa Perang Ares. Perlu menjaga hubungan yang baik dengan aula pertempuran. Setelah memahami ini, Raja Naga Hitam akan membiarkan Dewa Perang Ares pergi. Kalau tidak, hanya mengandalkan momen ketika kedua tuan itu bentrok satu sama lain, hilangnya kesadaran akan cukup untuk membunuh Ares, Dewa Perang. Tidak ada yang menyia-nyiakan makanan vegetarian posisi mayat. Menekan kuil suci. Ide ini hanya angan-angan saya sendiri. Bahkan jika kuil suci perang dihancurkan untuk sementara, di belakangnya adalah Olympus. Raja Naga Hitam benar-benar memiliki alasan untuk percaya bahwa jika dia benar-benar bertarung melawan Yang Mulia, Olympus tidak akan pernah melepaskannya, dan kuil suci pertempuran baru akan dibangun di medan bintang klan Naga Hitamnya. Tuanku, Anda tidak tahu, Ares, Dewa Perang, memiliki metode lain. Jika itu ditampilkan, tubuh fisik saya tidak dapat menahannya. Saya pikir dia akan meledak, jadi saya ragu-ragu sejenak. Gilgamesh mendengus dingin. Lalu mengapa tidak mengejar? Raja Naga Hitam menyeka keringat dari dahinya dan mengikuti Gilgamesh. Dalam keadaan saat ini, saya masih harus mematuhi pengaturan Gilgamesh. Jika tidak, saya akan menyinggung utusan ilahi dan menyinggung Olympus. Tiba-tiba, Raja Naga Hitam sepertinya memikirkan sesuatu. Kedua belah pihak dimaksud oleh Olympus, yang agak aneh. Tapi Raja Naga Hitam tidak mengatakan keraguannya. Tuanku, bawahan hanya mendapat kabar bahwa kuil telah dikalahkan oleh binatang buas, dan aula perang telah menderita kerugian besar. Lebih baik untuk memperbaiki di sini. Tunggu aula perang dan binatang perang bertarung, dan kemudian duduk dan menuai keuntungan dari nelayan. Raja Naga Hitam mengatakannya dengan tulus. Adapun pikiran sebenarnya di dalam hatinya, hanya dia sendiri yang tahu. Gilgamesh menatap penghalang bintang, dengan keraguan di matanya. Kapan ini terjadi? Raja Naga Hitam dengan cepat kembali. Bawahan baru saja mendapat kabar. Gilgamesh sedikit mengernyit, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahuinya. Feng, kali ini aku berhutang budi padamu. Gilgamesh tahu betul bahwa mustahil bagi klan Naga Hitam untuk menghancurkan aula suci perang. Hanya mungkin untuk menjatuhkan mereka kembali dan kemudian mundur. Tetapi hal-hal yang berbeda sekarang. Jika Qin Yichen menyebabkan kebakaran di halaman belakang kuil, tekanannya akan jauh lebih sedikit. Lagi pula, dia lebih dari cukup untuk berurusan dengan kuil suci perang yang tidak berada di masa jayanya. Menurut perintahku, suku Naga Hitam akan menanyakan semua informasi tentang kuil suci dan mencari tahu hilangnya kuil suci sesegera mungkin. Raja Naga Hitam mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan Gilgamesh. Raja Naga Hitam baru saja kembali ke perkemahan dan memanggil orang kepercayaannya. Kamu segera pergi ke kuil Olympus, atau pergi ke kuil dewa lain, dan tanyakan apakah Olympus benar-benar ingin menyerang Ares, Dewa Perang. Tidak mungkin bagi dewa lain untuk mengabaikan masalah penting seperti itu. Raja Naga Hitam menatap Gilgamesh di langit, dan keraguan diam-diam muncul di hatinya. Dewa Perang Ares jelas memiliki kartu hall, dan setelah menggunakannya, dia setidaknya bisa melukai dirinya sendiri. Tapi dia tidak melakukannya. Jika Dewa Perang Ares benar-benar mengkhianati Olympus, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkan dirinya sebagai orang dalam, dan kemudian menunjukkan kesetiaannya kepada Olympus, atau untuk menyembunyikan informasi aula suci perang. Itu sangat bagus. Pilihan. Jika Dewa Perang Ares ingin memberontak, sama sekali tidak ada rencana bodoh seperti itu untuk menunda pertarungan. Sebuah perubahan terjadi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Gilgamesh. Di antara gunung-gunung di bawah. Setelah Qin Yichen mandi, dia berganti pakaian mewah yang dibuat oleh penduduk desa semalaman.
dan kedua gadis kecil itu datang ke Qin Yichen sambil memegang piring. Meskipun mereka masih muda, kedua gadis kecil itu sangat bijaksana, meletakkan segala sesuatunya dengan ringan. Tolong juga Lord Guangzhou izinkan kami berdua mengikat rambutmu. Qin Yichen duduk di depan cermin dengan santai. Terima kasih. Kedua gadis kecil itu dipenuhi dengan kebahagiaan, dan dengan cepat bangkit dan menyisir rambut Qin Yichen. Melihat dirinya di cermin, Qin Yichen tiba-tiba teringat sebuah kata. Buddha bergantung pada pakaian emas dan orang-orang bergantung pada pakaian. Pakaian hitam hari ini membawa kesan kehikmatan, yang menambahkan sentuhan kesucian pada wajah Qin Yichen yang tidak tersenyum. Pita merah tua membuat pakaian hitam sedikit lebih marah. Dengan rambut keriting, penampilan yang begitu tampan telah membuat kedua gadis kecil itu merasa sedikit kewalahan. Setelah menyelesaikan pakaiannya, Qin Yichen berdiri. Kamu istirahat dan serahkan sisanya padaku. Melangkah keluar dari ruangan, di luar semua penduduk desa, satu persatu berlutut di tanah dengan religius. Semua orang mengenakan pakaian yang bersih dan rapi dan berseru serentak. Selamat datang di Master Cahaya. Qin Yichen hanya mengangguk sedikit, dan berjalan keluar dari ruangan. Qin Yichen juga sangat tidak berdaya untuk hal-hal yang menjadi milik para dewa ini. Semuanya untuk ketuhanan, untuk menemukan modal untuk menetap di dunia ini. Menghembuskan napas perlahan, Qin Yichen membuka matanya dan melihat hantu yang tergantung terbalik di gua. Hari ini, ambil ketuhanan dan berikan dewa. Setelah mendengar ini, penduduk desa sangat bersemangat sehingga mereka bersujud lagi. Saya mohon Tuan Guangzhou, Feng Shen. Penduduk desa secara sukarela dibagi menjadi dua kolom, dan berjalan keluar dari desa mengikuti jejak Qin Yichen. Kedua tim, ditemani angin malam perlahan, berjalan menuju bayangan virtual. Penduduk desa mengikuti langkah demi langkah. Tepat ketika Qin Yichen hendak berjalan di bawah hantu, sesosok muncul di langit, sisinya gelap gulita, dan cahayanya tidak bisa ditembus. Dia memegang tangannya dan melihat orang-orang di bawah. Aku baru saja mengatakan bahwa sampah tidak bisa mati sia-sia. Ternyata harta karun ini tersembunyi.